Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Irsana Dewi dari kelas 6C Administrasi Negara dengan NPM 18352232266. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai dalam pengembangan ekologi administrasi negara, strategi pengembangan model yang terdiri dari submodel agraria, submodel prismatik, dan submodel industria. Yang pertama yaitu submodel prismatik. Nama prismatik sendiri yang digunakan oleh F. Weyrich untuk menyebutkan masyarakat yang sedang berkembang dan atau berubah berasal dari kata prisma. Prisma merupakan sebuah benda yang berbentuk bidang segitiga yang mampu memunculkan beraneka ragam warna yang berbeda jika ada sebuah sinar disorotkan kepadanya, atau dari satu menjadi banyak dengan warna yang berbeda-beda. Dalam suatu waktu dan tempat tersebut diibaratkan seperti sebuah pelangi. Masyarakat diasumsikan seperti itu, yaitu masyarakat tradisional dianalogikan sebagai sinar yang tunggal sebelum masuk ke dalam bidang prisma tersebut. Sedangkan masyarakat modern dianalogikan sebagai aneka warna yang muncul selepas bidang prisma tersebut. Dan masyarakat yang sedang berkembang atau prismatik diibaratkan sebagai bidang prisma itu sendiri yang di dalamnya terjadi proses berubahnya sinar yang tunggal untuk menjadi beraneka ragam warna. Pada kondisi sekarang, sulit sekali mendapatkan realitas yang berada di kedua ujung ekstrim dari model agraria dan industria tersebut, yang ada kebanyakan dalam keadaan transisi dari tradisional ke agraris, modern ke industri. Untuk ini diciptakanlah model masyarakat prismatik, yaitu suatu masyarakat yang memiliki ciri-ciri tradisional atau agraria bersamaan dengan ciri-ciri modern atau industria. Dalam masyarakat prismatik, beberapa pemimpin telah mengadakan pembaharuan. Mereka menganggap dirinya sebagai promotor dan inisiator modernisasi. Dalam hal yang demikian, ini terjadilah proses pendesakan dan bukannya penggantian atas ciri-ciri atau sifat-sifat tradisional oleh modernisasi tersebut. Menurut Weyrich, ciri masyarakat prismatik adalah heterogenitas, formalisme, dan tindan atau overlapping. Yang pertama yaitu heterogenitas merupakan salah satu ciri masyarakat prismatik, ialah tingkat heterogenitas yang tinggi. Dengan heterogenitas dimaksudkan suatu campuran sifat-sifat masyarakat tinggi tradisional. Dengan heterogenitas dimaksudkan suatu campuran sifat masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Dalam perwujudan realnya dijumpai antara lain di kota-kota modern dengan golongan cendekiawan yang hebat-hebat, kantor-kantor gaya barat, dan sarana administrasi modern yang berada di tengah-tengah daerah pedesaan dengan penduduknya yang sebagian masih buta aksara diperintah oleh kepala-kepala rakyat atau orang-orang tua, di mana peran mereka di bidang politik, administrasi, keamanan, dan sosial belum didefinisikan dan bercorak tradisional. Yang kedua yaitu formalisme. Ciri atau sifat yang kedua dari masyarakat prismatik adalah tingkat formalismenya yang tinggi. Formalisme dapat diartikan sebagai tingkat ketidaksesuaian atau tingkat kongruensi antara apa yang telah dituliskan atau sebelumnya secara formal dengan apa yang dipraktikkan atau tindakan secara real, antara norma-norma dan kenyataan atau realita. Semakin besar kongruensi keadaan, semakin tidak realitas, maka semakin besar ketidaksesuaian dengan semakin lebih formalitas. Yang ketiga yaitu tindan atau overlapping. Di dalam masyarakat prismatik terdapat tindan yang banyak, artinya struktur-struktur yang telah didiferensiasikan secara formal ada berdampingan dengan struktur-struktur yang belum didiferensiasikan. Dengan perkataan lain, di dalam prismatic society telah disusun struktur baru.
seperti misalnya dinas-dinas pemerintahan, dewan-dewan perwakilan rakyat, pemilihan umum, pasar-pasar, sekolah-sekolah, dan sebagainya. Tetapi fungsi-fungsi administrasi, politik, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya sampai tingkat tertentu tetap dijalankan oleh struktur lama yang belum didiferensiasikan seperti keluarga, badan-badan keagamaan, dan kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Lalu selanjutnya yaitu model agraria. Masyarakat secara dikotomis dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu masyarakat tradisional, sederhana, agraris, paguyuban sebagai awal perkembangan, dan masyarakat maju, kompleks, modern, industri, patembayan sebagai sisi yang lain dari perkembangan masyarakat. Masing-masing kutub kelompok masyarakat ini akan memiliki model sistem administrasi negara yang tidak sama. Secara umum, ciri masyarakat agraris antara lain yaitu yang pertama, pengelompokan dan pelapisan masyarakat berdasarkan keturunan, golongan darah, dan sebagainya. Yang kedua yaitu norma yang dominan berlaku dalam masyarakat adalah norma yang bersifat partikularistik. Yang ketiga yaitu jenis pekerjaan yang dimiliki dan dilakukan oleh anggota masyarakat homogen pada umumnya di bidang pertanian. Yang keempat yaitu masyarakat relatif bersifat statis, stabil, segan untuk berpindah ke tempat lain. Yang kelima yaitu perlapisan berdasarkan kehormatan atau kedudukan sosial, keturunan. Dan yang keenam yaitu bentuk organisasi primer yang menonjol dan sangat berperan dalam masyarakat. Yang ketujuh yaitu dalam bidang ekonomi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Yang kedelapan merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh anggota masyarakat untuk keperluan upacara yang berhubungan dengan kepercayaan tentang kehidupan tersebut. Sedangkan ciri dari masyarakat industri antara lain yang pertama yaitu penilaian didasarkan kepada prestasi hasil kerja dari seseorang tersebut. Yang kedua yaitu norma yang berlaku di dalam masyarakat bersifat universalistik sehingga berlaku umum. Yang ketiga, jenis pekerjaan yang ada di dalam masyarakat heterogen, spesifik sehingga memunculkan ragam pekerjaan yang tinggi namun banyak dari spesialis. Yang keempat yaitu masyarakat bercirikan dinamis, mobil, tidak segan untuk pindah yang berhubungan dengan tempat tinggal, jenis pekerjaan maupun yang lain. Yang kelima yaitu berlaku prinsip kesamaan antara sesama anggota masyarakat sehingga lebih baik tidak dapat ditemukan adanya lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat tersebut. Yang keenam yaitu bentuk organisasi sekunder yang berperan menonjol dan kuat pengaruhnya dalam masyarakat tersebut. Yang ketujuh yaitu ekonomi berorientasi untuk memenuhi kebutuhan orang lain sehingga perdagangan semakin ramai dan maju. Ketergantungan pada kekuatan pasar. Lalu yang terakhir yaitu anggota masyarakat lebih bersifat rasional, lugas dan berpikir dan dalam bertindak. Lalu yang terakhir yaitu model industria. Dalam masyarakat industria demikian pula akan didapatkan sistem administrasi negara dengan ciri-ciri masyarakat modern yang diberi nama industria. Dan model industria sebelumnya juga terdapat dua submodel yaitu submodel totaliter dan demokrasi. Dalam masyarakat industri, mobilitas atau perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain sudah tinggi. Dan dalam satu struktur hanya menjalankan satu fungsi di mana setiap lembaga menjalankan fungsi tertentu yang berbeda. Ciri dari masyarakat industri tersebut antara lain yang pertama yaitu penilaian didasarkan kepada prestasi hasil kerja dari seseorang tersebut. Yang kedua, jenis pekerjaan yang ada di dalam masyarakat heterogen, spesifik sehingga memunculkan ragam pekerjaan yang tinggi, banyak dan spesialis. Bentuk organisasinya sekunder yang berperan menonjol dan kuat pengaruhnya dalam masyarakat. Yang keempat yaitu dalam bidang ekonomi berorientasi untuk memenuhi kebutuhan orang lain sehingga perdagangan semakin ramai dan maju. Yang kelima yaitu anggota masyarakat bersifat rasional, lugas dalam berpikir dan bertindak. Dalam masyarakat modern telah terdapat diferensiasi dan spesialisasi yang berlanjut.
di mana setiap lembaga menjalankan fungsi tertentu, sangat khusus, dan masyarakat demikian disebut juga sebagai refracted society. Baik, hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya, dan semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi yang menontonnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.